Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa hikna minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, saudaraku para pemirsa, para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian-kajian kita pada kesempatan ini, yaitu tafsir Al-Qur'an atau menerjemahkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, kita lanjutkan terjemahan ayat Al-Qur'an. Itu kita mulai ayat 133 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Iz kuntum syuhada'a id hadara id kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tak kala orang Yahudi mengatakan kepada Nabi, apakah kamu tidak tahu bahwa ketika akan mati itu Yakub memesankan kepada putra-putranya supaya memegang kedua agama Yahudi. Maka turunlah ayat, apakah kalian menyaksikan atau turut hadir ketika tanda-tanda kematian telah datang kepada Yakub, yakni ketika menjadi yakni ketika Tuhan yang Maha Esa. Saudara kalian, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Yakub itu, Nabi Yakub ini seorang rasul, seorang nabi dia, Nabi Yakub ini. Ketika Nabi Yakub itu menyampaikan kepada anaknya, ya, apa disampaikan Nabi Yakub kepada anaknya itu pada waktu itu? Ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau saya mati, apa yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah, kata Nabi Yakub kepada anaknya. Maka ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah? Qalu na'budu ilahak. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhan dan Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Itu jawabannya, ya. Ismail dianggap sebagai bapak berdasarkan taglib atau pukul rata karena kedudukan paman sama dengan bapaknya. Yakni Tuhan yang Maha Esa, yakni Tuhan yang Maha Esa, dan kami tunduk serta berserah diri kepadanya. Kami tunduk serta berserah diri kepadanya. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arti kalian tidak hadir ketika ia wafat, maka betapa kalian berani menyatakan dan mengucapkan kepadanya perkataan-perkataan yang tidak. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummah adalah umat yang telah lalu, atau itulah umat yang telah lalu, kata Allah. Maka di atasnya ini menjelaskan dulu, itu suatu isyarat kepada Ibrahim dan Yakub
serta anak cucu mereka menjadi muftada atau subjek, dipakai kata muannas jenis wanita, disebutkan predikatnya menunjukkan muannas juga. Tilka itu muftada, ummah itu nanti dia sebagai objeknya ya, subjeknya. Adalah umat yang telah lalu bagi mereka apa yang telah mereka usahakan. Maksudnya beralasan atau balasan atau ganjaran amal perbuatan mereka. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, maksudnya balasan atau ganjaran amal perbuatan mereka. Dan bagi kamu, walakum maka sabetum, dan bagi kamu apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Sebagaimana mereka tidak pula akan diminta pertanggungjawaban tentang amal perbuatanmu. Para pemirsa, para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu kunu hudan aw nasara wa tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan katakan kepada mereka, jadilah kamu sebagai penganut agama Yahudi atau Kristen, niscaya kamu mendapat petunjuk. Ini dulu agama Yahudi ini agama Allah yang diturunkan kepada Nabi sebelum kita. Agama Kristen juga agama Allah. Nasrani itu diturunkan kepada Nabi sebelum kita, itu Nabi Isa. Cuma sekarang ini permasalahan sekalian, masalah sekarang itu orang banyak sudah menyalahgunakan agama Nasrani dulu. Itu agama yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu agama Allah. Kemudian agama Yahudi itu juga dulu agama turunkan kepada Nabi Musa, dan juga diturunkan juga kepada nabi-nabi sebelum kita. Itu juga agama Allah. Cuman sekarang ini permasalahan orang sudah salah pemakaian. Tidak lagi sesuai dengan konteks aslinya dulu kitab itu. Tidak lagi sesuai dengan Al-Quran yang sebenarnya dulu, saudara sekalian. Tidak lagi seperti itu. Nah, inilah masalah yang sebenarnya. Para pemirsa, para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, tidak, bahkan kami tidak akan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Di orang Kristen itu, orang Yahudi itu, mereka tetap kokoh, berkeras hati juga. Katakanlah bal millata Ibrahim hanifah. Katakanlah, apa mereka katakan kepada mereka, kami tidak akan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, millah Ibrahim hanifah, agama Ibrahim yang lurus itu. Jadi orang-orang yang Nasrani itu atau orang Yahudi itu, dia tidak menerima dan tidak mau mengakui agama yang benar itu. Agama ini oleh Ibrahim alaihissalam yang merupakan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bertentangan dengan agama lain dan berpaling menjadi agama yang lurus dan benar. Hanifah ini menjadi hal dari Ibrahim. Dan wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia di golongan orang-orang musyrik. Jadi bukanlah mereka di golongan orang-orang musyrik. Wa qalu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, ucapkanlah, ucapan ini ditujukan kepada orang-orang beriman. Katakanlah, jadi tujuannya kepada siapa? Orang beriman. Orang beriman, kami beriman kepada Allah. Amanna billahi, kami beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran. Kami beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dari suhuf, yaitu lembar-lembaran yang 10 suhuf,
ya, Rasul itu lembar-lembaran ya yang menjadi dasar hukum berdasarkan ibadah pada masa Ibrahim itu kepada Ismail, Ishak, Yakub dan cucu-cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa berupa Taurat dan Isa yang Injil, begitu juga yang diberikan kepada nabi-nabi dan dari Tuhan mereka, baik berupa kitab maupun ayat. Tidaklah kami beda-bedakan seorang pun di antara mereka, kata Allah. Tafsirnya, sehingga mengakibatkan kami beriman kepada sebagian kafir, sebagian lainnya Yahudi, dan sebagian lainnya Kristen. Dan kami hanya tunduk kepadanya semata-mata. Para pemirsa, para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi siqaq. Maka jika mereka beriman, fa in amanu, maka jika mereka beriman, yakni orang-orang Yahudi ya, maka jika beriman orang Yahudi itu dan Kristen tadi, jadi kalau beriman mereka orang Yahudi Kristen itu dengan semisal ya apa yang kami imani, maka mereka telah memperoleh petunjuk, dan jika mereka berpaling berarti mereka akan dalam permusuhan. Jadi kalau mereka itu beriman, maka mereka mendapatkan petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling, maka mereka akan dari permusuhan. Para pemirsa, para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dia beriman, nah insya Allah mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila mereka tadi tidak beriman, maka mereka akan memberikan permusuhan. Maka Allah akan memeliharamu dari permusuhan mereka itu, hai Muhammad. Insya Allah Allah akan memelihara engkau, hai Muhammad. Nabi kita begitu. Allah muliakan, Allah sayangi Rasulullah itu, Allah muliakan insya Allah. Dan tidak akan pernah Rasulullah itu akan menjadi celaka oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin Mekah itu. Dan Allah maha mendengar ucapan mereka, lagi maha mengetahui semua keadaan mereka. Misalnya kamu telah ditolongnya dengan pembunuhan Bani Quraisyah, penggusuran Bani Nadir, dan pembebanan upeti atas mereka. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibghatullah wa man ahsanu minallah sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghatullah wa man ahsanu minallah sibghatu wa nahnu lahu 'abidun. Celupan Allah ya. Kemudian Allah mencelup kami satu celupan, sedang maksudnya yang agama. Sibghatullah. Dan siapakah? Maksudnya tidak seorang pun yang lebih baik celupannya dari Allah. Sibghah di sini menjadi tamyiz, dan hanya kepada kamilah kamu menyembah. Qul atuhajjuna fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu muhlisun. Dan katakanlah kepada mereka, apa kamu hendak memperbantahkan dengan kami tentang Allah? Karena dia memilih seorang nabi dari kalangan Arab, padahal dia adalah Tuhan kamu. Jadi katakanlah kepada mereka, apakah kamu hendak memperbantahkan dengan kami tentang Allah? Karena dia memilih seorang nabi dari kalangan Arab, padahal dia adalah Tuhan kamu, dan berhak memilih siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya lah kami mengikhlaskannya. Para pemirsa, para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya
am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Atau apakah kamu hendak mengatakan apa? Ada pula yang baca yaquluna, artinya mereka hendak mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan cucu-cucunya adalah penganut agama Yahudi dan Kristen. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu yang lebih tahu atau Allah? Artinya Allah lah yang lebih mengetahui, dan Allah sendiri telah membebaskan Ibrahim dari kedua agama. Firman-Nya, Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi atau Kristen. Demikian pula nabi-nabi yang disebutkan bersamanya, mereka adalah juga mengikuti agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapakah lagi yang aniaya daripada orang-orang yang menyembunyikan atau merahasiakan kepada umat manusia kesaksian yang terdapat padanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tidak ada lain yang lebih aniaya daripada, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat setiap apa yang kita lakukan, dan tidak satu pun yang tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui semua apa yang kita lakukan. Maka sekalipun kita berusaha menipu atau berusaha kita untuk berbuat tidak baik, semua perbuatan kita itu Allah melihatnya. Semua perbuatan kita itu nampak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satu pun perbuatan itu yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu hebatnya Allah Ta'ala, dan Allah Maha mengetahui dan Maha melihat setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tilka ummatan qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wa la tas'aluna amma kanu ya'malun. Mereka itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kamu apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini seperti yang telah dijelaskan di atas, ada ayat yang sama di atas. Jadi mereka itulah umat yang telah terlalu baik, umat yang telah lalu. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kamu apa yang kamu usahakan. Maka laha ma kasabat wa ma kasabtum, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ya. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kamu apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya qulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim qiblatihim allati kanu 'alaiha qulillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila syiratil mustaqim. Hai orang-orang yang bodoh, saya qulu sufaha, hai orang-orang yang bodoh, kurang akalnya di antara manusia, yakni orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin akan mengatakan, apa kata mereka itu? Apakah yang memalingkan kamu, yakni Nabi dan kaum mukminin, dari kiblat mereka yang mereka pakai selama ini? Maksudnya yang mereka tuju di waktu sholat itu Baitul Muqaddis. Memang dulu saudara sekalian, kiblat kita itu di Baitul Muqaddis. Jadi kiblat kita dulu di Baitul Muqaddis itu di Palestina sekarang.
Sebelum pindah ke Mekah itu, bantu ke Ka'bah itu. Ini dulu kiblatnya ke sana, ke Baitul Maqdis itu. Dari sana dulu kiblat kita itu. Jadi makanya kalau kita ziarah ya ke Madinah, maka kita akan ada lewat nanti Masjid Kiblat Taif namanya, Masjid dua kiblat. Jadi ceritanya dulu Rasulullah SAW dulu pas waktu sholat, maka pada waktu itu dia mengalihkan pandangan waktu sholat zuhur bersilap itu. Awalnya dia menghadapkan mukanya itu ke Baitul Maqdis. Tapi setelah itu turun firman Allah Ta'ala, maka dia berpalinglah menghadapkan wajahnya ke Ka'bah atau ke Mekah, berputar pada waktu itu. Nah, maka disebut itu namanya Masjid Kiblatain atau Masjid dua kiblat. Ya, kiblat pertama kita dulu adalah Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Itu masjid ketiga termulia di muka bumi. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah milik Allah timur dan barat. Maksudnya semua arah atau mata angin adalah milik Allah belaka. Sehingga jika dia menyuruh kita menghadap ke arah mana saja, maka tidak ada yang akan bisa menentangnya. Dia memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi Allah Ta'ala itu mayyasha, ya, yahdi mayyasha. Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapa yang dia mau dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mendapatkan petunjuk ataupun hidayah itu tergantung siapa yang Allah kehendaki. Tentunya yang Allah kehendaki adalah orang-orang yang betul-betul menjadikan kehidupan dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah seperti dia akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan petunjuknya itu ke jalan yang lurus, yaitu ila siratil mustaqim. Itu petunjuk jalan yang lurus, yakni agama Islam. Karena agama yang Allah ridhoi itu cuma satu, agama Islam. Agama yang mengantarkan kita untuk masuk surga nanti. Agama yang mengantarkan kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan agama selain itu dikatakan agama itu tidak benar. Maka kita beruntung, alhamdulillah kita dalam agama Islam, kita keluarga kita juga seperti itu. Alhamdulillah. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah latakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratun illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanukum innallaha bin-nas laraufur rahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan, demikian pula apa? Sebagaimana kami telah membimbing kamu padanya, kami jadikan kamu hai Muhammad sebagai umat penengah, umat yang pertengahan. Ya. Kami jadikan engkau hai Muhammad ummatan wasatah, sebagai umat penengah, pertengahan. Artinya sebagai umat yang adil dan pilihan. Jadi umat Nabi Muhammad ini umat yang pilihan, umat yang adil, agar kamu sekalian menjadi saksi terhadap umat manusia pada hari kiamat bahwa rasul-rasul mereka telah menyampaikan risalah kepada mereka. Jadi umat yang adil itu maksudnya apa? Umat nanti akan menyampaikan bahwa rasul sudah menyampaikan risalah dulu, dan dia tidak berbohong nanti di akhirat itu. Umat pertengahan, ya. Kemudian umat pilihan juga. Umat Nabi Muhammad itu umat pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat yang mulia atau mendapatkan pilihan-pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Nabi Muhammad SAW merupakan umat pilihan.
pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti pada hari kiamat bahwa Rasul-Rasul mereka telah menyampaikan risalah kepada mereka agar Rasul menjadi saksi terhadap kamu sekalian bahwa ia telah menyampaikan risalahnya kepadamu. Dan tidaklah kami jadikan kiblat kamu sekarang ini menurut arah kiblatmu dulu, yaitu Ka'bah yang menjadi kiblatmu yang mula-mula di Mekah. Nabi Muhammad SAW ketika sholat menghadap ke sana, dan tak kala ia hijrah ke Madinah disuruhnya menghadap ke Baitul Maqdis guna mengambil hati orang-orang Yahudi. Kemudian saudara sekalian, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 16 atau 17 bulan lamanya Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, lalu kembali menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Jadi ada rupanya 16 atau 17 bulan lamanya Rasul menghadapkan kiblatnya pada waktu itu ke Baitul Maqdis. Ada 16 bulan. Kemudian para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan Rasul menghadapkan ke sana itu? Untuk mengambil hati orang-orang Mekah itu. Untuk mengambil hati orang-orang Mekah itu supaya mereka itu untuk mengambil hati orang-orang Baitul Maqdis tadi, supaya mereka juga mau untuk mengikuti agama yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah 17 bulan atau 16 bulan itu lamanya, Rasulullah kembali menghadapkan mukanya ke Ka'bah untuk sholat. Jadi kiblatnya kembali ke Ka'bah. Jadi dulu memang tadi ini pada masa Rasulullah sholat pada waktu itu di Masjid Qiblatain yang ada di Madinah itu. Di Masjid Qiblatain itu berada di Madinah. Kemudian para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melainkan agar kami ketahui menurut lahirnya siapa yang mengikuti Rasul lalu membenarkannya di antara orang-orang yang membelot, artinya orang-orang yang murtad, ya, atau orang-orang yang kembali kepada agama yang dulunya mereka sudah masuk Islam, mengikuti Rasulullah, tapi kemudian mereka kembali mengikuti agama-agama dulu atau agama-agama nenek moyang dulu, yang mana mereka itu agama yang mereka jadikan sebagai sesembahannya dulu. Jadi ada juga yang mereka itu yang kembali murtad. Dan tidaklah kami jadikan kiblat menurut arah kiblatmu dulu, melainkan agar kami telah ketahui siapa yang mengikuti Rasul di antara orang-orang yang membelot atau yang kembali kepada murtad itu. Dan sungguh ia amat berat, sulit diterima manusia kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka. Sesungguhnya Allah terhadap manusia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa maksud saudara sekalian? Sesungguhnya sehingga dia tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan mereka. Artinya amat pengasih dan didahulukan agar lebih tepat menemui sasaran. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qad nara dan sungguh telah kami lihat perpalinganmu atau wajahmu ke arah langit, dan sungguh kami telah melihat perpalinganmu. Perpalingan maksudnya yaitu ke arah langit, ya, ke arah langit, menunggu-nunggu kedatangan wahyu dan rindu menerima perintah untuk menghadap Ka'bah. Sebabnya tidak lain karena ia merupakan kiblat Nabi Ibrahim dan lebih menggugah untuk umat Islamnya orang-orang Arab. Maka sungguh akan kami palingkan mukamu
maka sungguh akan kami palingkan mukamu, pindah kiblatmu ke kiblat yang kamu radai, ke kiblat yang kamu radai, yaitu mana itu kiblat kamu radai itu saudara sekalian, yaitu Ka'bah yang berada di Makkah. Ka'bah yang berada di Makkah. Di mana saja kamu berada, tunjukkanlah kepada seluruh umat, palingkanlah mukamu dalam sholat ke arahnya, dan sungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab sama mengetahui bahwa itu dari Tuhan mereka, benar-benar dari Tuhan mereka. Dan Allah sekali-kali tidaklah lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini, yang kita perbuat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Artinya tidak satu pun yang tidak dilihat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satu pun yang tidak Allah perhatikan. Semuanya nampak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan kita lakukan, saudara sekalian, setiap perbuatan kita lakukan, amma ya'malun, Allah mengetahui. Jadi apapun yang ada di hati kita, yang terbetik di hati kita, Allah mengetahui semua itu. Allah melihat semua itu. Maka tidak satu pun kita akan bisa untuk berlari dari kenyataan. Allah melihat semuanya. Wala in ataital ladzina utul kitab bi kulli ayatin ma, dan sesungguhnya jika kamu datang kepada orang-orang yang diberi Alkitab semua bukti, mereka tidak mengikuti kiblatmu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Dan sebahagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lainnya. Maksudnya orang-orang Yahudi terhadap kiblat orang-orang Kristen, dan sebaliknya lagi orang Kristen terhadap kiblat orang-orang Yahudi. Jadi di antara mereka itu Kristen Yahudi juga sama sekali, juga tidak cocok mereka itu. Tidak cocok, walaupun mereka juga sama-sama tidak sama dari Islam, tapi antara Yahudi dan Kristen juga mereka juga tidak ada kecocokan. Mereka juga saling mengklaim gitu, seperti itu. Dan sekiranya kamu mengikuti keinginan mereka, setelah datang ilmu kepadamu, maka kalau begitu kamu termasuk golongan orang-orang yang aniaya. Jadi di sini setelah datang ilmu kepadamu, maksudnya wahyu, maka kalau begitu kamu, apabila kamu ikuti mereka, maka termasuklah kamu orang-orang yang aniaya. Jadi kalau kita ikuti mereka, maka kita termasuk orang yang aniaya. Menganiaya diri kita sendiri, saudara sekalian, atau menzolimi diri kita sendiri, karena mengikuti mereka yang sudah sesat dan sudah tersesat itu. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami beri Alkitab mengenalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, karena disebutkan ciri-cirinya dalam Alkitab suci mereka. Kata Ibnu Salam, sesungguhnya ketika aku melihatnya, maka aku pun segera mengenalnya, sebagaimana aku mengenal putraku sendiri, bahkan lebih kuat lagi mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, maksudnya ciri-cirinya itu, padahal mereka mengetahui keadaanmu dan siapa kamu sebenarnya. Jadi memang orang-orang dulu itu mereka sudah mengetahui siapa Muhammad, Nabi Muhammad SAW, sudah mengetahui dia. Tapi ada yang mereka itu menyembunyikan dan tidak menyampaikan ciri-ciri Nabi Muhammad itu sendiri. Tapi mereka sudah mengetahui semua. Tapi mereka tidak mau. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu pembawa agama risalah, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam, yang mana agama Islam ini akan merubah kebiasaan-kebiasaan mereka itu yang selama ini menyembah patung, menyembah berhala, api sebagainya. Maka Islam itu tidak membenarkan lagi untuk menyembah hal seperti itu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika
fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu betapapun dari Tuhanmu, maka janganlah kamu berada dalam keraguan-raguan, dalam kebimbangan. Misalnya mengenai soal kiblat ini, susunan. Jadi makanya kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu berada dalam keraguan-raguan. Jadi jelas itu, kalau Allah sudah menyampaikan itu sudah benar, maka jangan sampai kita dalam keraguan, jangan sampai kita dalam keraguan. Yakinkan kita, yakin bahwa itu kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi masing-masing, maksudnya masing-masing umat, ya, masing-masing umat ada arah dan tujuan, ya. Maksudnya kiblat, tempat ia menghadapkan wajahnya di waktu sholatnya menurut suatu Quran. Maka berlomba-lombalah, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Dimanapun kamu berada, dimanapun kita berada, Allah pasti akan mengumpulkan kita semuanya. Maka disuruh kita berlomba-lomba berbuat kebaikan, berlomba-lomba, yakni segera mentaati dan menerimanya, mentaati perintah Allah dan menerimanya, ketentuan Allah berikan kepada kita. Ayo silakan kita perbaiki dia, sama-sama kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, selagi ada kesempatan, ada waktu dan peluang kepada kita, ambil kesempatan yang baik. Jangan sampai kita lelah, jangan sampai kita lalai di muka bumi ini dengan dunia yang fana, yang rusak ini, membuat kita merasa rugi nanti atau rugi yang tidak akhirat nanti. Sama-sama kita berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba berpacu kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap sesuatu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram wa innahu al-haqqu min rabbika wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram wa innahu lal-haqqu min rabbika wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Dan dari mana saja kamu keluar, kata Allah, untuk sesuatu perjalanan, maka palingkanlah. Inilah ayat yang menjelaskan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu dia sholat itu di Madinah pada waktu itu, maka dia mempalingkan mukanya pertama menghadap ke Baitul Muqaddis Palestina, dan lalu pada waktu juga dia mempalingkan mukanya menghadap ke Masjidil Haram itu di Mekah. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, maka palingkanlah mukamu menghadap ke Masjidil Haram. Ini adalah salah satu ayat terus kalian yang menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dalam sholat itu dari awalnya menghadap ke Baitul Muqaddis, kemudian dia menghadap ke Ka'bah lagi atau ke Mekah lagi dalam hal melaksanakan sholat. Dan sungguhnya itu merupakan ketentuan yang baik, yang hak dari Tuhanmu, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Para pemirsa, para pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga insya Allah ini berfaedah dan bermanfaat kita sama-sama dalam hal untuk memperbaiki kehidupan kita yang selalu dekat kepada Al-Quran Karim. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.